Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ismail di Bind Legend video. Oke, jadi teman-teman, kita masih akan berlanjut di MPLS. Nah, sekarang pada lab ini kita akan belajar soal MPLS VPLS. Sebelumnya saya akan kasih tahu dulu kali overview. Ini semua udah saya config, nanti saya akan ekspor aja dan verifikasi ping threshold aja ya. Jadi VPLS ini atau virtual private LAN service adalah tunnel layer 2 yang berjalan di atas MPLS, biasa disebut juga L2 VPN atau EO VPN. VPLS menggunakan LDP atau label untuk melakukan negosiasi antar host yang melakukan tunnel. Pseudo wire atau PW adalah koneksi virtual yang menghubungkan router PE yang satu dengan router PE yang lainnya pada jaringan VPLS. Di sini pada lab ini adalah MikroTik 2 dan MikroTik 5 atau R2 dan R5. Untuk membuat VPLS tunnel hampir sama dengan EOIP, yaitu tinggal menambahkan interface VPLS di dua sisi. Jadi interface VPLS ini kita bikin di MikroTik 2 dan MikroTik 5 teman-teman. Tujuan lab ini tentu saja kita membuat VPN koneksi VPLS dalam jaringan MPLS ini teman-teman ya. Ini seolah-olah itu ada satu jalur directly tunnel dari MikroTik 2 ke MikroTik 5 yang menghubungkan R1 dan R6 teman-teman. Seperti itu kalau kira-kira gambaran lab ini. Nah, skenario-nya adalah R2, R3 dan R4 ini, R dan R5 ini adalah router provider yang artinya dia menjalankan MPLS, dynamic routing di sini. Lalu R1 dan 6 ini adalah router customer atau CE, customer edge, yang akan dikoneksikan via VPLS nantinya. Kita akan menjalankan, di sini saya menjalankan RIP ya, antara R2, R3, R4, dan R5. Lalu saya sudah menjalankan MPLS LDP juga di R2, R3, R4, dan R5. Nanti saya akan show up konfigurasinya. Dan R2 dan R4 ini juga akan dikonfigurasikan sebagai provider edge ya. Jadi provider edge itu artinya router yang mengarah ke customer edge ya. Customer di provider di ujung yang mengarah ke arah customer ya, atau PE ya, provider edge teman-teman. Oke, itu soal VPLS. Intinya ini adalah VPN L2 bisa disebut L2 VPN karena layer 2 VPN. Teman-teman langsung simak aja konfigurasinya. Saya hanya akan ekspor aja teman-teman. Pertama, teman-teman, setelah membuat topologi seperti ini, saya akan menjelaskan by step-step. Tentu saja. Sorry, cancelnya apa nih? Oke, by step-step aja saya akan jelasin. Nah, yang pertama, sekarang teman-teman sudah membuat nih topologi seperti ini. Selanjutnya teman-teman itu konfigurasi R2, R3, R4, dan R5. Konfigurasi basically MPLS dulu. Ya. Kita akan ekspor di sini. Ya. Oke, teman-teman, pertama teman-teman ini mengaktifkan yang namanya kasih IP address dulu. Oh ya, kita bikin bridge dulu, bridge LO0 yang nanti kita kasih network 22 di sini, 222. Lalu kita kasih IP address di sini. Setelah teman-teman kasih IP address, teman-teman bikin routing RIP network dulu, ya. Habis routing RIP network, teman-teman bikin MPLS LDP-nya di-enablekan ya. Di-enablekannya enable yes, terus kasih LSR ID. LSR ID ini adalah alamat dari loopback 0-nya. Di sini R2 artinya pakai 2222 dan transport address-nya juga 2222 dan lalu teman-teman berpindah ke MPLS LDP interface. Di sini teman-teman mengaktifkan LDP ini aktif di interface mana aja. Karena ini R2, teman-teman artinya melakukan aktifin LDP ini ke arah MikroTik 4, R4 dan R3 teman-teman ya. Ether 2 dan Ether 3 di sini. Lalu selanjutnya kita masuk ke ini konfigurasi basically MPLS basic MPLS dulu di R4. R3 dulu sorry. Di R3 teman-teman sama bikin bridge juga. Lalu kasih IP address di setiap interface termasuk bridge-nya. Setelah itu teman-teman bikin routing RIP networknya, semua network yang ada di router ini teman-teman tambahkan ke dalam RIP ya. Lalu setelah teman-teman selesai, teman-teman pindah ke MPLS LDP. Di sini teman-teman enablekan, yes, enable-nya yes. Kasih LSR ID dan transport address ya. Di sini pakai IP loopback 0-nya masih sama. Lalu teman-teman pergi ke MPLS LDP interface. Di MPLS LDP interface, teman-teman itu mengaktifkan protokol LDP-nya pada interface yang terhubung ke router tetangganya. Di sini MikroTik R3 ini terhubung ke MikroTik 2 dan MikroTik 5, di mana Ether 1-nya terhubung ke R2 dan
router 2 terhubung ke R5 teman-teman ya. Sudah sesuai ya, Ether 1 Ether 2. Itu di MikroTik 3, sekarang kita milih MikroTik 4 di atasnya. MikroTik 4 ini. MikroTik 4 dan MikroTik 3 ini sangat identik ya. Sama persis lah bisa dibilang. Teman-teman bikin bridge dulu ya. Setelah bikin bridge teman-teman bikin IP address. Habis IP address teman-teman bikin routing grep network. Habis routing grep network teman-teman pergi ke MPLS LDP dan lalu MPLS LDP interface untuk mengembangkan interface ya. Sama persis dengan R3. Jangan lupa kasih nama ya, identity di setiap router ya teman-teman biar nggak ketukar, oke? Selanjutnya teman-teman pergi ke R5. R5 ini bisa dibilang identik dengan R2. Teman-teman buat konfigurasi basicnya sama, teman-teman bikin bridge LO0 dulu, terus kasih IP address di semua interface-nya. Lalu setelah itu teman-teman aktifkan routing grep network-nya, dan setelah itu teman-teman bikin mengenablekan MPLS LDP-nya. MPLS LDP jangan lupa di enable yes, LSR ID-nya 555 atau IP loopback-nya router R5. Dan transport address juga IP loopback 5, lalu MPLS LDP interface diaktifkan di sini ya. Ether 1 dan Ether 2 di sini ke arah dari R5 R4-nya lewat Ether 2, R5 R3 ini lewat Ether 1-nya, oke? Oke, kalau sudah pastikan teman-teman mendapatkan label ya MPLS LDP naik board print. Pastikan sudah bisa seperti ini teman-teman ya, sudah ada 22, 33 dan 444 ini seperti ini, oke? Kalau udah teman-teman bisa lanjut ke konfigurasi inti pada VPLS ini teman-teman. Oke, konfigurasi VPLS intinya ini berada pada R1, R2, R5 dan R6. Untuk konfigurasi VPLS-nya hanya ada di R2 dan R5 teman-teman, atau router PE saja. Oke, apa sih yang termasuk konfigurasi VPLS? Oke, jadi di sini teman-teman yang pertama yang harus dikonfigurasi VPLS adalah yang namanya interface VPLS dulu ya. Interface VPLS ini kita tambahkan ya, teman-teman ketik komen interface VPLS add. Lalu setelah add itu teman-teman kasih namanya, di sini saya kasih nama VPLS 1. Lalu teman-teman kasih remote peer ya, di sini target peer saya adalah 555 atau R5. Lalu kasih VPLS ID-nya. VPLS ID-nya harus identik antara yang di R2 dan di R5. Di sini saya kasih 2.25 ya. Ingat-ingat 2.25, oke? Kalau udah teman-teman bikin interface VPLS, teman-teman selanjutnya membuat interface bridge VPLS. Oke, apa sih fungsinya bridge ini? Nantinya bridge ini itu akan berfungsi untuk menghubungkan antara interface VPLS dengan Ether 1 yang mengarah R1 teman-teman. Jadi ntar Ether 1 ini nggak akan kita kasih IP ya, yang di R2 dan di Ether 3 R5 ini kan kita kasih IP. Jadi ini seolah-olah nyambung, ada tunnel kayak gitu teman-teman, oke? Lalu setelah teman-teman bikin bridge VPLS, teman-teman masukkan interface Ether 1 ke bridge VPLS-nya, Ether 1 dan VPLS 1 ke bridge VPLS ya. Setelah itu udah hanya itu saja konfigurasi core yang ada di VPLS. Sama begitu juga dengan di R5. Teman-teman interface VPLS add dulu di sini. Di sini remote peer 222 targetnya atau R2. Lalu saya pilih VPLS ID 2.25 ya. Sama ya, VPLS ID-nya harus sama, harus sama, nggak bisa beda. Dan lalu di interface bridge itu teman-teman bikin lagi bridge VPLS. Setelah itu tambahkan bridge portnya Ether 3 dan VPLS 1 ke dalam bridge VPLS teman-teman. Kalau udah seperti itu, teman-teman bisa langsung MPLS LDP neighbor print dan memastikan kalau ya transport kedua-dua ini flagnya sudah DOTV, Dynamic Operational Sending Targeted Hello VPLS, oke? Kalau sudah seperti ini artinya teman-teman sudah berhasil. Kalau udah ada flag DOTV pada R2 atau R5 atau pada PE router teman-teman. Nah, biar lebih make sure lagi, kita langsung aja kasih IP address di R1, di Ether 1 R1 ya. Ya, di Ether 1 R1 kita kasih IP address di sini. Tapi di sini nggak kita kasih IP address. Nah, kita kasih lagi di MikroTik 6. Kita kasih juga Ether 1 di sini kita kasih IP address 16.16.6 teman-teman ya. Lalu setelah kita ping, ketika kita akan ping dan threshold nih, ini bisa teman-teman. Tuh, bisa ya kita ping ya. Tuh, 16.16.1 bisa teman-teman. Artinya kalau teman-teman sudah berhasil ngeping, artinya teman-teman sudah berhasil pada lab ini, sudah terhubung dari ujung ke ujung seperti itu teman-teman, oke? Gitu aja soal VPLS atau L2 VPN pada kesempatan kali ini. Thank you udah nonton sampai habis. Kalau mau tanya-tanya silahkan di kolom komentar.
Jadi pada kesimpulan ini adalah VPLS ini tuh sama dengan kayak mau bikin AOIP aja, kita tinggal nambahin interface VPLS di dua sisi, itu core configuration atau konfigurasi utamanya, dan VPLS ID-nya harus sama antar peer VPLS, dan interface harus di bridge ya. Jadi kita bridge aja, jadi masang IP hanya di ujung R1 dan R6. Oke gitu ya teman-teman, thank you udah nonton. Ya jangan lupa like-nya jangan di dislike lah ya. Like, comment, dan di share juga. Nah, kritik-kritik saran sangat membangun channel ini sekali. Dan di share mungkin teman-teman lagi ada yang mau nge-lab MT Cine, boleh banget di share ke teman-temannya, oke? Jangan lupa subscribe juga karena akan ada video-video terbaru nantinya. Have a nice day, saya Ismail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.